Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 349. Kalau begitu aku harus menunggu seperti ini. Bahkan jika saya dicalonkan, Xiang Daofa juga tidak akan menyetujuinya dalam rapat komite partai. Suara saudari Xie di komite partai lebih rendah dibandingkan Xiang Daofa, dan Xiang Daofa memiliki keputusan akhir tentang promosi staf. Seperti ini, makanya aku bilang jangan cemas. Bangun saja fondasi Anda selama setahun, dan pada saat itu, sekretaris Xiang tidak dapat lagi menghentikan Anda. Xie Huilan menutup matanya. Gunakan lebih banyak kekuatan dan sedikit lebih ke kanan. Di sana terasa sakit. Terima kasih. Saya harus menunggu 1 tahun lagi. Omong kosong. Dong Suebing tidak akan menunggu terlalu lama. Dong Suebing menggunakan lebih banyak kekuatan di bahu kanan Xie Huilan. Saudari Xie, mari kita tidak membicarakan apakah komite partai akan menyetujui promosi saya sekarang. Apakah ada kepala seksi yang akan pensiun atau pindah? Xie Huilan menjawab tanpa berpikir. Haha tidak, brengsek. Kepala Dong Suebing mulai sakit. Jabatan kepala seksi mungkin tampak banyak, namun di Kabupaten Yantai, jabatan kepala seksi adalah kepala biro dan kantor. Selain itu, di antara posisi yang tersedia, seperti kepala biro keuangan, wakil kepala eksekutif keamanan publik, kepala biro pengawasan, tidak tersedia untuk Dong Suebing. Dong Suebing tidak memiliki pengalaman untuk jabatan ini dan hanya dapat memenuhi persyaratan untuk jabatan lain, seperti urusan kebudayaan, administrasi olahraga, pertanian, del. Prospek karir di biro ini tidak bagus, dan Dong Suebing tidak ingin pergi ke sana. Dia lebih suka menunggu dan mendapatkan pengalaman di bidang keamanan publik daripada pergi ke biro tersebut. Sisa biro dan kantor yang memiliki prospek karir terlalu sedikit, apalagi masih harus menunggu hingga pimpinannya pensiun atau pengobatan ini terlalu sulit. Bahkan untuk mendapatkan penghargaan pun terlalu sulit. Dong Suebing memikirkan dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi dia tidak mau melepaskan tujuannya untuk mendapatkan kepala SC. Dia akan tetap mencoba yang terbaik. Xie Huilan melirik Dong Suebing. Apa yang kamu pikirkan? Setelah memijat bahu Xie Huilan, Dong Suebing mulai memijat. Saya hanya bisa menunggu sekarang. Saya yakin tidak akan ada perubahan pada staf kepala seksi Kabupaten Yantai dalam beberapa bulan mendatang. Mungkin salah satu dari mereka mungkin meminta pensiun dini karena alasan medis, atau dipromosikan menjadi pemerintah kota. Haha, aku tidak tahu kalau kamu begitu optimis. Dong Suebing memutar matanya. Dia tidak optimis sekarang. Ia ingin agar terjadi hal buruk seperti kecelakaan, penyakit mendadak, dan hal lain yang menimpa para kepala seksi tersebut, sehingga mereka mengosongkan jabatannya. Dia ingin pencalonannya secepat mungkin sebelum Xiang Daofa memanggilnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan kecelakaan bisa saja terjadi. Hari berikutnya, siang, Wisma Pesta Kabupaten. Tim Jepang dari MNC Jepang telah tiba. Tim terdiri dari 5 hingga 6 orang dalam 2 Toyota Race berwarna hitam. Sekretaris Partai Daerah Xiang Daofa pergi untuk menerima delegasi di luar bersama anak buahnya, seperti Wakil Sekretaris Partai Cao Supeng, Kepala Badan Promosi Investasi Meng Xianglin, Wakil Kepala Badan Promosi Investasi Louis Dafa, Del. Semua orang dapat mengetahui betapa pentingnya penyampaian Jepang ini kepada Xiang Daofa dari jumlah pemimpin di sana yang kekurangan. Seolah-olah para pemimpin pemerintah kota ada di sana untuk diperiksa. Dong Suebing berdiri agak jauh dan menenangkan kepalanya. Beberapa reporter ada di sana untuk meliput cerita ini, dan Dong Suebing merasa Xiang Daofa sedang mengadakan pertunjukan. Karena Dong Suebing mengetahui apa yang dilakukan Xiang Daofa kemarin, dia merasa muak dengan tugas ini. Saya mewakili Kabupaten Yantai untuk menyambut Anda semua, kata Xiang Daofa. Penerjemah menjawab dalam 2 bahasa. Ini Sekretaris Partai Xiang, dan ini Tuan Sakamoto. Senang bertemu denganmu, Sekretaris Xiang. Sakamoto tersenyum sambil berjabat tangan dengan Xiang Daofa. Klik-klik para reporter memotret mereka, dan itu seharusnya menjadi berita utama surat kabar county malam ini. Dong Suebing sedang tidak tertarik untuk mendengarkan mereka dan beralih ke staf dari kantor komite wilayah. Di mana wali kota Xie? Pemuda itu menjawab dengan lembut. Wali kota sedang menghadiri rapat, dan dia tidak ada di sini.
Dong Suebing mendecakkan bibirnya. Mendapatkan investasi untuk kabupaten seharusnya menjadi tugas pemerintah kabupaten dan tidak ada batasannya dengan komite partai. Apakah kalian semua sengaja tidak mengundang saudari Sie karena kalian semua takut dia akan mendapat pujian? Kalian semua terlalu berlebihan dan telah melampaui batas kalian. Sebaliknya, Suster Sie tetap mengingatkan Dong Suebing untuk melindungi keselamatan utusan karena ini demi kebaikan kabupaten. Saudari Sie bahkan tidak berpikir untuk membuat masalah meskipun Siang Daofa diam-diam picik. Inilah yang membedakan seseorang yang pernah menjabat sebagai pemimpin di pemerintah pusat. Cara mereka melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Setelah beberapa saat, semua orang mulai berjalan menuju gedung untuk makan siang. Kepala Dong, seseorang menelepon. Dong Suebing berbalik dan melihat seorang pria parubaya berusia 50-an. Apakah kamu ketua Meng? Meng Xianglin mengangguk dan berkata, perhentian pertama tim Jepang adalah Desa Wutian, dan kemungkinan mereka berinvestasi di sana tinggi. Anda harus memastikan semuanya beres dan mengirimkan 2 petugas untuk menemani mereka untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Anda harus meninggalkan kesan yang baik pada delegasi. Dong Suebing menjawab dengan acuh tak acuh. Aku tahu. Meng Xianglin mengerutkan kening karena jawaban Dong Suebing. Ketua Dong, kamu harus memperhatikan masalah ini. Apakah kamu sudah selesai? Jawab Dong Suebing. Aku tahu bahkan tanpa kamu memberitahuku hal ini. Anda ingin saya memperhatikan ini. Bahkan jika semuanya berjalan lancar, Sie Huilan tidak akan mendapat pujian apapun, dan Siang Daofa, yang akan mendapatkan semua pujian, tidak akan mengingat saya. Dia masih akan mencari-cari kesalahanku. Jika Dong Suebing mengunjungi lapangan di Jepang, dia harus memikul tanggung jawab penuh. Bagaimana Dong Suebing dapat memikul tugas ini penting? Meng Xianglin menahan amarahnya dan berkata, aku tidak akan mengingatkanmu lagi. Jika terjadi sesuatu, jangan salahkan saya karena tidak memberitahu Anda hal ini. Tanggung jawab ini terlalu besar untuk tanggung jawabmu. Dia berbalik dan berjalan pergi. Meng Xianglin 1 peringkat lebih tinggi dari Dong Suebing dan merupakan penanggung jawab kunjungan situs investasi ini. Dia sudah memperlakukan Dong Suebing sebagai bawahannya. Dong Suebing sangat marah. Anda dari Badan Promosi Investasi. Siapa kamu yang ingin memarahiku? Kunjungan lapangan ini sangat penting bagi Meng Xianglin. Kunjungan ini lebih penting daripada kunjungan ke lokasi lainnya karena jumlah investasinya yang signifikan, dan ini adalah MNC Jepang. Hal ini akan mengubah prospek perekonomian Kabupaten Yantai. Jika dia berhasil membuat MNC ini membangun pabrik elektroniknya di sana, dia mungkin akan dipromosikan. Setelah makan siang, Siang Daofa dan para pemimpin kabupaten lainnya meninggalkan Wisma. Hanya Meng Xianglin dan Louis Dafa yang tersisa untuk menjamu para tamu. Pemimpin tim Jepang, Tuan Sakamoto, adalah pengambil keputusan, dan dia akan memutuskan apakah perusahaan mereka akan berinvestasi di Kabupaten Yantai. Itu sebabnya Meng Xianglin dan anak buahnya memperlakukannya berbeda. Tuan Sakamoto juga tahu bahwa para pemimpin daerah mengancam, dan dia bisa sombong. Dia tidak banyak bicara, dan seringkali dia hanya menganggukkan kepala. Anak buahnya lah yang paling banyak berbicara dengan Meng Xianglin. Setelah beberapa saat, Tuan Sakamoto berbicara dengan penerjemahnya dalam bahasa Jepang. Penerjemah berbalik dan berkata, Sakamoto bilang ini waktunya mengunjungi desa. Tidak masalah. Meng Xianglin dengan cepat menjawab. Kami akan memimpin. Louis Dafa segera keluar untuk mengatur mobil. Beberapa menit kemudian, para pemimpin dan staf Badan Promosi Investasi menaiki mobil dan berkendara menuju desa Wutian. 2 Toyota Race dari tim Jepang mengikuti di belakang. Meskipun Dong Suebing tidak senang dengan tugas ini, dia tetap melakukan pekerjaannya. Dia menelepon biro untuk mengirim 2 petugas berpakaian preman untuk mengikuti konvoi tersebut. Dia menelepon kantor polisi Huitian untuk membuat pengaturan. Dering-dering-dering telepon Dong Suebing berdering. Dong Suebing menjawab, bungkam, apa itu? Apakah kamu sudah makan siang? Luan Xiaoping bertanya. Ya, aku baru saja makan. Oke, jika kamu ada waktu luang malam ini, datanglah ke tempatku. Kamu membutuhkanku untuk sesuatu. Dong Suebing berpikir dan berkata, saya bisa pergi sekarang karena saya tidak ada pekerjaan siang ini. Apakah kamu ada di lingkungan sekolahmu? Ya, baiklah. Tunggu aku.
Itu tidak penting, dan kamu tidak perlu terburu-buru. Dong Suebing tidak kembali ke biro. Dia pergi ke supermarket untuk membeli beberapa suplemen kesehatan sebelum pergi ke kantor staf sekolah menengah pertama kabupaten. Aku di sini. Luan Xiaoping membuka pintu dan melihat anak membawa tas belanjaan. Dia menggerutu. Mengapa kamu membeli semua ini untukku? Ambil saja. Itu baik untuk tubuhmu. Dong Suebing memasuki apartemen. Saya tidak bisa menghabiskan semua ini meskipun saya meminumnya setiap hari. Anda membuang-buang uang Anda. Luan Xiaoping mengambil tas dari Dong Suebing dan menunjuk ke meja kopi. Aku baru saja membuat teh. Meskipun Luan Xiaoping memarahinya, dia merasa bahagia di hatinya. Setiap kali Dong Suebing mengunjunginya, dia akan membelikan suplemen kesehatan untuknya. Dong Suebing menyesap tehnya. Ada apa? Tunggu sebentar. Luan Xiaoping kembali ke kamarnya dan keluar dengan membawa sweter. Dong Suebing tersenyum. Kamu membelikan ini untukku. Luan Xiaoping merawat. Aku membayangkan ini untukmu. Kenapa kamu menyia-nyiakan begitu banyak tenaga untuk itu? Anda cukup membelinya di luar. Kamu melelahkan dirimu sendiri. Dulu, mereka miskin, dan ibu Dong Suebing merenggangkan semua pakaian musim dinginnya. Kadang-kadang, dia mulai berkumpul sejak musim panas, kapanpun dia punya waktu, dan butuh waktu berbulan-bulan sebelum dia menyelesaikannya. Saat ini, mereka punya uang, dan mereka tidak perlu melihat lebih jauh lagi. Kamu menderita tekanan darah tinggi. Kamu Luan Xiaoping mengabaikan Dong Suebing dan mengangkat sweternya. Pergi dan coba untuk melihat apakah cocok. Saya akan mengubahnya jika tidak cocok. Dong Suebing merasa hangat dan melepaskan mantelnya untuk mengenakan pakaian yang lebih manis. Bagaimana? Cukup pas, tapi lengannya agak panjang. Jawab Dong Suebing. Tidak apa-apa, saya hanya bisa menariknya ke atas. Luan Xiaoping menyentuh lebih manis dan mengangguk. Oke, sekarang dingin dan biarkan saja. Seharusnya ini lebih hangat dari jaket kulitmu. Pemanisnya berwarna abu-abu, dan meski tidak memiliki pola yang rumit, namun tetap pas. Dong Suebing sangat menyukainya saat dia melihat dirinya di cermin. Terima kasih, Bu. Luan Xiaoping tersenyum. Jika kamu menyukainya, aku akan mengirimkan syalmu besok. Tidak, jangan. Dong Suebing dengan cepat berkata. Ini terlalu melelahkan. Luan Xiaoping menggerutu. Jika kamu peduli padaku, berhentilah melakukan semua misi berbahaya itu. Aku masih belum memarahimu karena menghilang selama berhari-hari. Dia sangat ketakutan dan menangis berkali-kali ketika Dong Suebing menyamar. Tapi, jangan bicarakan itu lagi. Saya minta maaf. Dong Suebing tertawa dan memijat bahu ibunya. Luan Xiaoping menamparkan tangannya. Baiklah, saya tahu kamu sibuk. Kembali bekerja. Apakah kamu ada pelajaran sakit ini? Aku bisa mengirimmu ke sekolah. Sekolah berada dalam jarak berjalan kaki. Apa yang ingin dikirim? Pada akhirnya, Dong Suebing tetap menyekolahkan ibunya ke sekolah dan pergi setelah melihat ibunya memasuki halaman sekolah. Malam, Dong Suebing kembali ke kantor keluarga biro dan memanggil kedua petugas itu. Kunjungan lapangan pada sore hari berjalan lancar dan tidak terjadi kecelakaan. Itu benar, ini adalah Tiongkok dan bukan Timur Tengah. Apa yang salah? Setelah meletakkan ponselnya, Dong Suebing pergi mandi. Dia memikirkan bagaimana dia akan dinominasikan untuk promosi ketika teleponnya berdering. Dong Suebing mengerutkan kening dan keluar dari kamar mandi untuk menjawab. Halo, siapa itu? Kepala Dong, saya dari Departemen Lalu Lintas. Para petinggi memintaku untuk menghubungimu untuk urusan tim kunjungan lapangan. Dong Suebing mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan para delegasi? Kata pihak lain, saya berada di lokasi kecelakaan sekarang. Salah satu Toyota Race mereka mengalami kecelakaan. Apa ada yang terluka? Dong Suebing menjadi tegang. Tim mengunjungi lapangan baik-baik saja, dan lampu depan mobil mereka hanya ada sedikit goresan. Mobil lainnya mengalami penyuk di bagian belakang. Namun pengemudi Citroen sempat terlibat berkelahi dengan anggota tim kunjungan lokasi. Kami baru saja memisahkan mereka. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Di mana lokasinya? Aku akan pergi sekarang. Kami berada di dekat pompa bensin dekat pintu keluar barat. Setelah itu, polisi lalu lintas memberitahu Dong Suebing lokasinya. Dong Suebing segera mengeringkan badan dan keluar. Kali ini, telepon Dong Suebing berdering lagi. Itu Meng Xianglin. Ketua Dong,
Tahukah Anda bahwa para utusan mengalami kecelakaan lalu lintas? Pergi dan selesaikan sekarang. Brengsek, sejak kapan kamu menjadi atasanku? Dong Suebing bahkan tidak mengucapkan kata pun dan menutup telepon. Meng Xianglin tercengang dan terkejut dengan tindakan Dong Suebing. Dong Suebing segera berpakaian dan pergi ke lokasi kecelakaan. Itu tidak jauh dari rumahnya, dan dia mencapainya dalam waktu 10 menit. Dari kejauhan ia melihat sebuah Toyota Race dan sebuah Citroen yang diparkir di pinggir jalan. Beberapa polisi lalu lintas mengatur lalu lintas, dan 2 mobil polisi menyalakan lampu polisi. Akhirnya terjadi pertengkaran antar pengemudi, dan polisi lalu lintas harus menyerahkan kasus ini kepada petugas polisi. Apa yang telah terjadi? Dong Suebing berjalan mendekat. Seorang petugas polisi sedang berbicara dengan seseorang dan dengan cepat berlari. Ketua Dong. Seorang pria muda sedang duduk di tanah di samping Citroen, dan mulutnya berdarah. Dia juga mengalami memar di matanya, dan seorang wanita, yang mungkin adalah istrinya, ada di sampingnya, dan dia memiliki sidik jari di wajahnya. Tuan Sakamoto sedang duduk di dalam Toyota Race dengan mata terpejam. Dia bahkan tidak keluar dari kendaraan. 2 anggota tim Jepang berdiri di luar dengan tangan terlipat. Selain ada kotoran di pakaian mereka, tidak ada luka yang terlihat. Dong Suebing mengerutkan kening. Siapa yang salah? Petugas polisi melihat ke arah tim Jepang dan menjawab dengan lembut. Itu kesalahan Jepang. Para saksi mata mengatakan bahwa Toyota melanggar lalu lintas ketika mereka berbelok dan bertabrakan dengan Citroen tersebut. Anda harus tahu bahwa peraturan lalu lintas di Jepang berbeda dengan kami, dan peraturannya adalah mengemudi di sebelah kanan. Mungkin mereka masih belum terbiasa dengan lalu lintas kita. Sulit untuk mengubah kebiasaan. Pengemudi itu tidak memiliki SIM kita. Saya sudah melihat SIM-nya, tapi SIM-nya sudah habis masa berlakunya beberapa tahun yang lalu. Cina, saya kira demikian. Bagaimana dengan pertarungannya? Dong Suebing bertanya. Siapa yang memulai pertarungan? Petugas polisi ragu-ragu sejenak dan menjawab. Pihak Jepang mengklaim bahwa pihak lainlah yang memulai perkelahian, tetapi orang yang lewat dan pengemudi Citroen serta istrinya mengatakan bahwa pihak Jepanglah yang memukul mereka terlebih dahulu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.